Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Anda sekalian, saudara sekalian, mahasiswa yang mengambil mata kuliah PRO bersama Bapak, kita review sedikit. Sebelumnya sudah kita bahas tentang metode simplex primal. Dan di dalam metode simplex primal tersebut ada pemecahan awal buatan untuk metode simplex primal. Digunakan dua metode, yang pertama metode M atau teknik M, metode penalti, dan yang kedua adalah metode dua tahap atau teknik dua fase, ya, metode dua fase atau metode dua tahap, yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, dalam contoh kita sebelumnya, ini ya, terdapat sebuah kekurangan dari teknik M. Apa itu kekurangannya? Kekurangan dari teknik M atau metode M yang kita lakukan di metode simplex primal sebelumnya adalah adanya kemungkinan salah perhitungan. Apa penyebab salah perhitungan itu? Karena pemberian nilai M yang terlalu besar. Nah, ingat, metode simplex itu kan yang metode simplex primal yang menggunakan metode M itu ada variabel buatan R1 dan R2. Lalu dalam fungsi tujuannya, variabel tersebut diberikan koefisien M, sebuah konstanta yang sangat besar. Kalau maksimasi dia diapakan, kalau minimasi dia diapakan, ditambah atau dikurang, MR1, MR2 itu. Nah, terdapat kemungkinan salah perhitungan ketika salah memberikan nilai M itu. Mungkin M yang diberikan terlalu besar. Nah, solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka dirancanglah yang namanya metode dua fase atau metode dua tahap. Nah, untuk metode dua tahap ini, walaupun variabel buatannya ditambahkan dengan cara yang sama dalam teknik M, jadi ingat bagaimana cara menambahkan variabel buatan dalam teknik M, itu juga dipakai dalam teknik dua fase ini. Tapi, penggunaan konstanta M disingkirkan dengan memecahkan masalah dalam dua tahap. Jadi dia tidak lagi menggunakan konstanta M di sini dalam metode dua fase ini. Apa tahapannya? Yang pertama, tahap 1 atau fase 1. Tambahkan variabel buatan sesuai dengan keperluan. Tambahkan variabel buatan sebagaimana yang diperlukan untuk memperoleh pemecahan awal. Itu yang pertama. Terus, bentuklah fungsi tujuan baru. Apa fungsi tujuan barunya? Yaitu kita ingin mengusahakan minimasi jumlah variabel buatan. Jadi kalau ada dua buah variabel buatan R1, R2, berarti kita minimasinya R1 tambah R2 itu. Kalau dia ada 3, berarti R1 tambah R2 tambah R3 diminimumkan. Jika nilai minimum dari fungsi tujuan baru ini adalah 0, yang berarti bahwa semua variabel buatan adalah 0, masalah tersebut memiliki ruang pemecahan layak. Lalu kita lanjutkan ke tahap 2. Sekali lagi, ada fungsi tujuan baru, yaitu meminimumkan jumlah variabel buatan. Kalau hasil dari minimum fungsi tujuan baru itu adalah 0, artinya semua variabel buatannya adalah 0 ya. Masalah tersebut memiliki ruang pemecahan yang layak dan kita lanjut ke tahap 2. Tapi jika nilai minimum tersebut positif, masalah tersebut tidak memiliki pemecahan yang layak dan proses dihentikan. Nah, dalam kasus yang seperti ini, kita lanjut ke tahap 2. Dalam kasus yang ini ya, hasil fungsi tujuannya itu minimumnya adalah 0, maka kita lanjut ke tahap 2. Apa itu tahap 2? Tahap 2 kita yaitu kita gunakan pemecahan dasar optimum dari tahap 1 sebagai pemecahan awal untuk masalah semula. Kan tadi di sini, di sebelum ini sudah ada nanti tabel optimum ya.
Lalu kita gunakan itu sebagai pemecahan awal untuk masalah semula. Untuk lebih memahaminya, kita lakukan contoh berikut. Nah, contohnya yang sama ya, yang kita gunakan pada teknik M. Harusnya nanti hasilnya sama kalau teknik M-nya juga betul. Minimumkan Z sama dengan 4X1 tambah X2 dengan batasan ini. Sama dengan contoh pada teknik M kemarin. Yang pertama sama dengan, lalu ini lebih dari, ini kurang dari. Bagaimana membuat dia dalam bentuk standar? Ini tidak ada variabel slack-nya. Ini juga tidak ada variabel slack. Dia adanya cuma variabel surplus. Kalau yang ini ada variabel slack. Karena itu kita menggunakan metode simplex primal yang akan kita rubah ini menjadi bentuk standar. Bagaimana caranya? Nah, dengan menambahkan variabel slack, variabel surplus, dan variabel buatan. Ubah menjadi bentuk standar, sertakan variabel buatan sesuai kebutuhan. Nah, ini dia soal tadi, kita lihat. Untuk Z-nya, kita lihat batasannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, dia sama dengan, karena tidak ada variabel slack di sini, kita tambahkan variabel buatan R1. 3X1 tambah X2 tambah R1, ya, untuk yang pertama. Untuk yang kedua, karena ini besar dari, maka kita kurang dengan variabel surplus. Ini dia, variabel surplusnya dikurang. Lalu, kita tambah dengan R2, variabel buatan. Sama dengan 6. Untuk yang ketiga, nah, karena di sini kurang dari, maka kita hanya membutuhkan variabel slack, yaitu ditambahkan dengan X4. X1, X2, X3, R1, R2, X4 itu besar sama 0. Ini dia. Nah, perlu kita ingat bahwasannya kita ingin mengeluarkan R1, R2 ini dari fungsi Z. Ya. Maka caranya bagaimana? Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita dapatkan R1 sama dengan ini, R1 sama dengan 3 dikurang 3X1 dikurang X2. Ini dia. Lalu R2 sama dengan 6 dikurang 4X1 dikurang 3X2 ditambah X3. R1 dan R2 kita masukkan ke dalam Z. Ke dalam Z ini. R1 dan R2 kita substitusi ke dalam Z. Lalu kita olah Z ini sehingga menjadi bentuk seperti ini. Z dikurang 4X1 dan segala macam. Dirubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Dijadikan dia yang awalnya Z sama dengan, dia dirubah menjadi seperti ini. Oke. Nah, kita sudah siap untuk memasuki tahap yang pertama. Katanya kita harus membuat masalah baru, yaitu meminimumkan jumlah variabel buatan. Nah, kita lihat, di sini variabel buatan kita ada 2, ya kan, R1 dan R2. Maka, pada tahap 1 kita buat masalah baru, yaitu meminimumkan jumlah variabel buatan tersebut. Dengan batasan yang sama dengan masalah semula. Jadi batasannya sama. Nah, karena R1 dan R2 dalam pemecahan awal, maka keduanya harus disubstitusi keluar dari R. Ya, keluar dari R. Caranya bagaimana? Sama dengan yang tadi. R1-nya tadi kan sudah dicari ya. R1-nya ini, R2-nya ini diambil dari batasan 1 dan batasan 2. Maka kita substitusi ke dalam R ini. Kita dapatkanlah R sama dengan min 7X1 kurang 4X2 tambah X3 tambah 9. Kita modifikasi menjadi bentuk seperti ini. Nah, dari ini dan batasan-batasan ini, kita sudah siap untuk memasuki tabel simplex, tabel awal, iterasi 0. Maka variabel dasarnya adalah X1, X2, X3, R1, R2, X4. Ya kan? Ada 6 variabel. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel, ada 4 persamaan. Ya, ada 3 persamaan batasannya. Nah, kita lihat, ini anggap kolomnya kosong dulu ya, kosong. Lalu kita masukkan, ini tadi, ini R kita, ini batasannya. Berarti untuk R, X1-nya adalah 7, 4,
min 1,0009. Mengisi tabel awal bisa ya. Untuk yang bawah berarti untuk R1, ini disebut persamaan R1, nih. Untuk persamaan R1 kita masukkan 3, 1, 0, dan seterusnya. Berikutnya kita tentukan variabel masuk. Bagaimana cara menentukan variabel masuk? Kita lihat R dalam kasus minimasi. Ini kan minimasi ya. Dalam kasus minimasi, kita punya 3 variabel dasar. Kenapa 3? Karena ada 6 variabel, 3 persamaan. 6 variabel, 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Lalu ada 6 variabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka variabel non dasarnya adalah 6 dikurang 3, yaitu 3 buah. Nah, maka di sini yang kita misalkan variabel dasarnya, atau yang kita misalkan 0 adalah X1, X2, X3. Ini adalah variabel non dasar, non basic variabel. Lalu variabel dasarnya mana? R1, R2, X4. Nah, salah satu dari variabel non dasar ini akan menjadi variabel masuk. Dalam kasus minimasi, variabel masuknya itu adalah yang paling positif di fungsi tujuan. Maka dalam fungsi tujuan R yang paling positif antara 7, 4, dan min 1 mana? 7 ya. Maka X1 menjadi variabel masuk. Bapak lingkari merah X1. Secara otomatis, kolom yang ada di bawah X1, berarti kolom yang ini, Bapak merahkan juga, ini adalah kolom masuk. Di sebagian buku disebut kolom kunci. Sekarang, itu kondisi optimalitas ya. Ingat kondisi optimalitas. Sekarang kita masuk ke kondisi kelayakan untuk mencari variabel keluar. Caranya bagaimana? Nih, sisi kanan dibagi dengan koefisien kolom masuk. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 4 sama dengan 1,5. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berdasarkan kondisi kelayakan, yang kita ambil sebagai variabel keluar adalah yang paling kecil. Titik potong yang paling kecil dengan X1. Maka dari 3 nilai ini yang paling kecil kan ini ya. Maka R1 adalah variabel keluar. Dan baris yang sepadan dengan R1 ini disebut sebagai persamaan pivot. Atau dalam buku lain disebut baris kunci. Dan angka yang berpotongan, elemen yang berpotongan ini, yaitu angka 3 ini, disebut sebagai elemen pivot. Atau dalam buku lain dikenal dengan istilah elemen kunci. Nah, kita sudah dapat persamaan pivot, sudah dapat elemen pivot. Kita bisa membuat persamaan pivot baru. Ini dia persamaan pivot baru. Bagaimana caranya? Caranya adalah persamaan pivot lama dibagi elemen pivot. Nah, yang masuk adalah X1 kan? Berarti ini X1, nanti R1 ini diganti oleh X1. Untuk pivot baru yang di sini, 3 dibagi elemen pivot, 3 bagi 3, 1. Ini 1 dibagi 3, sepertiga. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, sepertiga. 0 dibagi 3, 0. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. Baris inilah yang akan menjadi baris pivot baru, persamaan pivot baru. Nah, kita masuk ke iterasi yang pertama. Anggap kolom ini kosong, ya. Yang ada cuma X1, X2, X3, dan seterusnya ini. Lalu posisi R1, ini tadi R1, ini tabel yang lama ya. Ini R1 diganti oleh X1, karena X1 variabel masuk. Nah, kita salin yang tadi, yang sudah kita dapatkan tadi, persamaan pivot baru tadi ke dalam baris ini. 1, sepertiga, 0, sepertiga, 0, 0, 1, gitu ya. Nah, yang lain kan masih kosong. Kita isi yang persamaan R. Bagaimana caranya? Nah, kemarin sudah disampaikan dalam metode simplex. Caranya adalah persamaan R lama dikurang koefisien kolom masuk dibagi dengan, dikali dengan persamaan pivot baru. Sekali lagi, elemen persamaan
R lama dikurang kolom koefisien kolom masuk yang lama ini dikali persamaan pivot baru dikali ini. Maka untuk baris pertama kenapa 0 ini datangnya dari 7 dikurang kolom masuknya juga 7 kan? 7 dikurang 7 dikali 0 persamaan pivot barunya 0. Oke? Maka hasilnya adalah sebentar. Mana dia tadi? Maaf, bukan 0 ya, 1 ya. Nah, sorry. Lihat, yang pertama. Untuk yang R, ini kenapa 0? 7 dikurang. Kolom masuknya juga 7 dikali. Persamaan pivot barunya 1. Yang tadi kan? Berarti 7 dikurang 7 dikali 1 sama dengan 0. Ini dia 0. Terus yang ini dari mana? 5/3. Lihat. 4. Ini kan 4. Yang lamanya 4 dikurang. Kalau masuknya 7 dikali 1/3. Berarti 4 dikurang 7 dikali 1/3. 4 dikurang 7/3. 4 dikurang 7/3 hasilnya 5/3. Ini bagaimana dia menjadi -1? Berarti lihat, -1 dikurang 7 dikali 1/3. Bukan dikali 1/3, kali 0. Dia kan yang ini kan. -1, ini lihat, untuk yang X3 nih, -1 dikurang 7 dikali 0. 7 kali 0, 0 tinggal -1. Yang ini bagaimana? Di bawah R1, lihat, 0 dikurang 7 dikali 1/3. Berarti 0 dikurang 7/3, hasilnya -7/3. Begitu seterusnya sampai di sini. Untuk R2 juga begitu ditulis, untuk R3 juga. Setelah tabelnya diisi penuh, kita menentukan variabel masuk dan variabel keluar. Berdasarkan kondisi optimalitas, variabel masuk kita dapatkan mana yang paling positif di variabel non-dasar ini. Nah, yang paling positif adalah X2. Maka X2 adalah variabel masuk, kolom ini adalah kolom masuk. Sekarang kita lihat variabel keluar. Kita bagi ini dengan koefisien kolom masuk. 1 dibagi 1/3 dapat 3. Lalu 2 dibagi 5/3 dapat 6/5. 3 dibagi 5/3 dapat 9/5. Mana yang paling kecil? Ternyata yang paling kecil adalah 6/5. Sehingga secara otomatis R2 ini adalah variabel keluar. Kalau R2 variabel keluar, maka baris ini menjadi baris persamaan pivot atau baris kunci. Lalu elemen yang bersilangan dengan kolom masuk itu menjadi elemen pivot. Lalu persamaan pivot baru adalah, nah ini bukan R2 lagi ya, ini X2 lagi. Maaf, ini bukan R2 tapi baik. Jadi kita sudah ralat ya bahwa ini X2, maka cara menghitungnya seperti tadi. Kita bagi semua elemen yang ada di persamaan pivot ini dengan elemen pivot. 0 dibagi 5/3 hasilnya 0. 5/3 dibagi 5/3 hasilnya 1. -1 dibagi 5/3 hasilnya -5/3. -4/3 dibagi 5/3 hasilnya adalah -4/5. Lalu 1 dibagi 5/3 hasilnya adalah 3/5. 0 dibagi 5/3 hasilnya 0. 2 dibagi 5/3 hasilnya adalah 6/5. Baris ini kita jadikan persamaan pivot baru. Dan persamaan pivot tersebut kita masukkan ke sini. Kan tadi X1 sudah, lalu R2 berganti dengan X2. Ini lihat. Lalu kita isi kolom yang lain. Bayangkan kolom ini kosong, yang ada cuma baris ini. Maka langkahnya adalah untuk ini, maka kita lihat tabel sebelumnya, ini tabel sebelumnya ya.
Maka untuk yang ini hasilnya itu adalah nanti kita cari 0 dikurang kolom masuk koefisiennya 5/3, 0 dikurang 5/3, oke ya, 0 dikurang 5/3 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 5/3 dikurang 5/3 dikali 1, hasilnya 0. Terus yang ketiga, min 1 dikurang 5/3 dikali min 3/5, hasilnya 0. Terus untuk yang ini, min berapa nih? Kolom yang ketiga berapa? Min 7/3 ya. Min 7/3 dikurang 5/3 dikali min 4/5. Nah, cobalah lakukan perkaliannya, nanti hasilnya adalah min 1. Begitu juga untuk yang ini dan yang ini. Lalu untuk kolom 1 juga kita lakukan perhitungan yang sama, demikian juga untuk yang di kolom kedua, baris terakhir ini. Kalau nggak percaya, yang ini coba 0 ya. 0 dikurang 5/3, karena koefisiennya 5/3, koefisien kolom masuk. 0 dikurang 5/3 dikali 0. Nih, dikali 0. Pivot barunya kan ini. Hasilnya adalah 0. Terus 5/3 dikurang 5/3 dikali 1, hasilnya 0. Min 1/3, yang ini lagi ya. 0 dikurang 5/3 dikali min 3/5, hasilnya 1. Begitu seterusnya sampai ke sini. Nah, tabel terakhir ini sudah optimum. Kenapa? Kenapa dia sudah optimum? Ingat kondisi optimalitas untuk kasus minimasi, meminimumkan. Kapan dia dikatakan optimum? Ketika semua koefisien non-dasar dalam persamaan tujuan, nih koefisien non-dasar dalam persamaan tujuan, dia sudah non-positif. Jadi dia 0 ya, sudah non-positif. Kalau ini sudah tercapai, maka tabel ini sudah optimum. Lalu berapa nilai minimasi R itu? Nilai minimasi R itu adalah 0. Berdasarkan tahap 1, karena dia R-nya sama dengan 0, artinya masalah ini memiliki pemecahan yang layak. Kalau begitu, kita lanjut ke tahap yang kedua. Oke. Pada tahap kedua ini, variabel buatan telah menjalankan fungsinya dengan baik dan harus disingkirkan. Artinya, persamaan dalam tabel optimum pada tahap 1 dapat kita tulis, lihat nih kan tabel optimum tadi, lalu kita katakan R1 dan R2-nya sudah selesai tugasnya. Jadi dia bisa disingkirkan. Maka tabel ini bisa kita tulis fungsi batasannya, lihat. Ini 1 koefisien X1, berarti 1X1. Ini 0, ini 1/5 untuk X3, berarti 1X1, satunya tidak ditulis, X1 ditambah 0X2 ditambah 1/5 X3 ditambah 0, ini ya, dihilangkan. Lalu ini juga 0, X4, hasilnya 3/5, ini dia. Lalu untuk X2, 0X1, 1X2 dikurang 3/5 X3 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, hasilnya 6/5. Sedangkan untuk baris yang ketiga, 0X1, 0X2, 1X3, nih, ditambah 0, ditambah 0, kenapa 0? Karena dia kita singkirkan ya. Lalu ditambah 1X4, sama dengan 1. Inilah dia persamaan batasan yang baru untuk tahap 2. Persamaan tersebut tepat setara dalam bentuk standar dan masalah semula sebelum variabel buatan ditambahkan.
Jadi masalah semula dapat kita tulis. Nah, kita tulis masalah semula, minimumkan Z sama dengan 4X1 tambah X2. Ini soal awal kan? Lalu batasannya kita ganti dengan hasil yang tadi. X1 tambah 1/5 X3 sama dengan 3/5, X2 kurang 3/5 X3 sama dengan 6/5, X3 tambah X4 sama dengan 1. Ini hasil yang ini tadi. Nah, lalu kita siap untuk membuat tabel pemecahan awal. Namun sebelum itu, ada yang perlu kita lakukan. Kita lihat kontribusi tahap 1, yaitu untuk mencapai pemecahan awal yang siap untuk permasalahan semula. Lalu masalah yang baru ini, kan dia punya 1, 2, 3. 3 buah persamaan. 3 buah persamaan batasan. Lalu ada berapa variabel? 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel. 4 variabel, 3 persamaan, maka kita menentukan variabel non-dasar dengan rumus M kurang N. Jumlah variabel dikurang dengan jumlah persamaannya. 4 dikurang 3 berarti 1. Harus ada 1 buah variabel non-dasar yang kita tetapkan sebagai 0. Nah, karena 4 kurang 3 sama dengan 1 ya, maka 1 buah variabel non-dasar. Mana yang kita ambil dalam hal ini? Kita ambil X3 sama dengan 0. Kalau kita ambil X3 sama dengan 0, kita segera dapat pemecahan awal yang layak. Apa itu pemecahan awal yang layak? Yaitu semuanya positif ya. Pemecahan awal yang layak itu adalah ketika yaitu ketika semua apanya tidak negatif, non negatif. Nah, ini keliru juga nih ya. Harusnya 0 juga masuk nih, bukan hanya positif. Jadi pemecahan awal yang layak itu jika semua pemecahannya ini adalah non negatif. Artinya dia bisa 0, bisa positif. Lihat X1-nya 3/5. Kalau X3-nya 0 kan X1 3/5, X2-nya 6/5, X4-nya 1. Semuanya itu sudah non negatif. Ralat ya, ini non negatif. Ketika semuanya sudah positif atau non negatif, maka dia bisa dikatakan pemecahan awal yang layak. Untuk memecahkan masalah ini, kita perlu mensubstitusi variabel dasar X1 dan X2 dalam fungsi tujuan. Kita bisa menggunakan fungsi batasan. Nah, coba lihat. Kita bisa menggunakan fungsi batasannya. Pada variabel tujuan kita, X1 dan X2-nya, lihat batasannya tadi. Yang ini. Berarti X1 sama dengan 3/5 dikurang 1/5 X3. Kalau ini X2 sama dengan 6/5 ditambah 3/5 X3. Lalu itu X1 dan X2 kita substitusi ke Z. Itu caranya kan? Variabel dasar X1 dan X2 dalam fungsi tujuan, kita bisa mensubstitusinya. Ya, untuk memecahkan masalah ini, kita perlu mensubstitusi variabel dasar X1 dan X2 yang ada dalam fungsi tujuan. Maka kita masukkan ke Z, 4X1, ini X1-nya, ditambah X2, fungsi Z-nya kan 4X1 ditambah X2. Itu fungsi Z-nya. Maka hasilnya adalah Z sama dengan min 1/5 X3 ditambah 18/5. Ini kita rubah menjadi bentuk yang siap untuk masuk ke dalam tabel menjadi Z ditambah 1/5 X3 sama dengan 18/5. Kita masukkan ke dalam tabel. Ini ya, Z 1/5. Lihat, kalau di sini, ini kan nanti X1-nya sudah 0 di Z yang baru ini. Nanti X1-nya 0, koefisiennya, X2-nya 0, lalu X3-nya 1/5, solusinya 18/5. Ini dia.
0, 0, 1/5, 0, 18/5. Sedangkan dalam fungsi apa? Fungsi batasan, nih yang ini, kita punya X1-nya adalah 1, X2-nya 0, X3-nya 1/5. Lihat. X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 1/5, X4-nya 0, hasilnya 3/5. X2 juga kita pindahkan dari fungsi batasan. 0, X1-nya 1, X2, X3-nya min 3/5, X4-nya 0, solusinya 6/5. Ini dia. 0, 1, min 3/5, 0, 6/5. Untuk X4 juga seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan tabelnya, kita cari variabel masuk dan variabel keluar. Untuk kasus minimasi, bedakan dengan maksimasi ya. Kalau dalam kasus minimasi, variabel masuknya itu adalah diambil dari variabel non dasarnya yang paling yang paling positif. Dalam konteks ini, variabel non dasar kita cuma satu, yaitu X3. Ya kan? Karena dia 4 kurang 1 tadi kan? 4 kurang 3 tadi. 4 variabel 3 persamaan. Sehingga cuma ada satu variabel non dasar. X3 menjadi variabel masuk, maka kolomnya menjadi kolom masuk. Kita sekarang mencari variabel keluar. Caranya dibagi ini dengan koefisien kolom masuk. 3/5 dibagi 1/5 hasilnya 3. 6/5 dibagi min 3/5 hasilnya min 2. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Nah, negatif, titik potong negatif tidak kita ambil karena dia tidak layak. Yang layak itu kan yang positif ya, titik potong yang positif. Bayangkan di grafik, kalau titik potongnya dengan X2 itu negatif kan tidak masuk daerah penyelesaian yang diarsir. Dia yang diarsir adalah daerah yang positif. Maka min 2 tidak kita masukkan dalam perhitungan. Yang paling kecil antara 3 dan 1 adalah 1. Maka X4 menjadi variabel keluar. Otomatis baris X4 ini menjadi persamaan pivot. Dan yang berpotongan di 1 ini adalah elemen pivot. Kita harus membuat persamaan pivot baru. Nah, ini bukan X4 lagi ya, ini nanti X3 nih ya, salah lagi. Ini nanti X3 karena X4 digantikan oleh X3 kan. X3 masuk, X4 keluar. Berarti X3 masuk, X4-nya keluar. Nah, semua baris ini dibagi dengan elemen pivotnya. 0 dibagi 1, 0, 0 dibagi 1, 0, 1 dibagi 1, 1, 1 dibagi 1, 1, 1 dibagi 1, 1. Ini X3 tadi ya, ini masuk ke tabel baru. Ini dia, X3 kita masuk ke tabel baru, yang lainnya masih kosong. Nah, kita cari persamaan untuk Z yang baru. Maka langkahnya adalah persamaan Z lama dikurang kolom masuk dikali persamaan pivot baru. Kita lihat, Z yang lamanya 0. Persamaan Z yang lama untuk X1, koefisiennya 0. Koefisien kolom masuknya 1/5. Maka perhitungannya menjadi yang Z untuk kolom X1 0 dikurang kolom masuknya 1/5 dikali pivot baru 0, hasilnya 0. Untuk X2-nya yang lamanya tadi di X2 adalah 0 ya. 0 kolom masuknya 1/5, maka dia dihitung seperti ini. 0 dikurang 1/5 dikali pivot baru. Pivot barunya juga 0, hasilnya 0. Terus yang ketiga 1/5. 1/5 dikurang kolom masuknya juga 1/5 dikali 1. Hasilnya 0. Ini 0. Terus yang untuk X4 0 ya. Koefisiennya 1/5. Koefisien kolom masuk maksudnya adalah 1/5. Maka menghitungnya 0 dikurang 1/5 dikali 1. Maka hasilnya adalah min 1/5. Ini dia. Untuk yang terakhir tadi 18/5 dikurang koefisien kolom masuk 1/5 dikali 1. Hasilnya 17/5. Ini dia 17/5. Begitu juga untuk yang lainnya. Untuk X1 dicari seperti itu. Untuk X2 dicari seperti itu. Tabel ini sudah optimum karena Z-nya semua sudah non-negatif.
Ya. Lalu bukan non negatif, non positif ya. Ya, apa syaratnya tadi? Tabelnya sudah optimum karena dia sudah non positif. Nih. Lalu hasilnya apa? X1-nya 17/5. Bukan. X1-nya 2/5. Salah ya. X1-nya 2/5. X2-nya 9/5. Z-nya 17/5. Ini Z-nya. Z 17/5. X1 2/5. Ini 2/5 everybody. Lalu X2-nya 9/5. Oke. Terima kasih. Itulah dia metode 2 tahap. Kalau Anda lihat video yang sebelumnya, hasil ini sama. Tabel untuk metode M sama hasilnya dengan ini. Karena dia kan soal yang sama, kita pecahkan dengan teknik M dan kita pecahkan dengan metode 2 fase. Jadi dengan 2 metode ini hasilnya sama. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.